Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu. Balik lagi bersama saya Sigito Des. Jadi hari ini saya mau review rumah baru, tempat tinggal baru yang di Hiroshima. Kan kemarin di Kagawa ya, cuma tempat tinggal sementara atau rumah sementara. Terus 2 hari yang lalu pindah rumah ke Hiroshima. Nah sekarang saya mau kasih lihat dalaman rumahnya kayak gimana. Ini untuk rumah barunya, tempat tinggal barunya. Asli rumah orang Jepang, cuma dibeli sama pihak perusahaan. Ini lingkungan sekitarnya hutan semua. Jauh dari mana-mana ini. Supermarket jauh, minimarket jauh. Kalau malam dingin. Ini ada 2 lantai, totalnya ada 5 kamar. Di kamar 1 orang 1. Nah ini parkiran sepedanya nih. Ada 4, yang 1 udah masuk kerja, langsung masuk kerja soalnya. Ini kotak posnya di sini. Ini kamar saya nih. Jendelanya besar banget kan. Ini kalau kita misal mau bertamu ya, ini pencet belnya ini. Nanti dilihat kameranya di sini, kelihatan dari atas. Jadi kalau di Jepang tuh kalau kita bertamu ya kayak di Indonesia ya tuh pencet bel. Cuma bedanya di sini ada kameranya belnya. Jadi nanti dari dalam rumah kelihatan siapa yang bertamu. Yuk sekarang kita masuk. Tuh. Ini bagian depannya, teras depan, bukan teras, kurang depan. Banyak sandal berantakan, memang belum diberesin. Ada microwave 1, totalnya kan 2, yang 1 ada di atas di dapur. Kulkas juga 2, yang 1 di atas, yang 1 di bawah. Terus apa itu, penyedot debu. Ini kamar teman saya 1, 2. Ini kamar mandi ya, ini kamar mandi, itu toilet. Ini kamar saya nih. Jadi bentar, ini lampu. Dia di bawah tuh kamar ada 3, 1 kamar saya, 2, 3 tuh kamar teman saya 2. Kita ke mana dulu? Kamar saya dulu ya, nih. Kamar saya dulu, masuk sini dulu, lihat-lihat, nanti kita naik ke atas. Ayo, minasan, kita masuk ke kamar, nanti kita naik ke atas, oke? Oke minasan, ini saya sudah berada di dalam kamar saya. Maaf ya sedikit berantakan. Masa itu orangnya nggak bisa rapi. Jadi ya taruh barang setaruh-taruhnya aja lah. Yang penting nyaman buat tidur. Oh ya, ini ada AC di kamar saya tuh. Kalau di apartemen sebelumnya nggak ada AC. Terus TV-nya juga ada 1 kan. Kalau apartemen yang dulu mah bor-bor ada TV-nya. Oh ya, ini kamar lemari juga buat nyimpen tuh APD, perlengkapan kerja. Karena baru beli kan, dibeliin pihak perusahaan. Terus ya ini TV-nya bisa nyambung ke internet ya, buat ke YouTube. Bentar, saya nyalain dulu. Jadi kalau lagi libur itu kan, senggang waktunya, bosen bisa lihat-lihat YouTube. Tuh kan. Tapi ya cuma bisa YouTube sama Netflix. Kalau buat internet yang lainnya nggak ada. Tapi ya bersyukurlah, alhamdulillah bisa buat ngilangin stres. Stres nggak tuh. Terus ini lampu juga pakai remote. Ya kalau kebanyakan di Jepang tuh kan nyalain lampu pakai remote ya, mode mager tuh, biar nggak nyamperin saklarnya. Jadi cukup remote aja di samping kita buat nyalain matiin. Ini buat redup, tombol bawah, tombol atas buat makin terang cahayanya kan. Praktis ya, simple. Terus ini halaman depan kamar saya tuh, langsung
pemandangannya alam gunung. Nggak kebayangkan kalau malam tuh gelapnya kayak gimana. Tentunya di sini jarang ada hantu ya. Kalau ada hantu malam-malam itu kan ngetok-ngetok jendela, gimana saya? Parkiran sepeda yang tadi saya kasih lihat kan pas waktu mau masuk. Ini kalau hujan dingin banget kayaknya di pegunungan. Oke, yuk kita lanjut kemana lagi nih? Ke atas kali ya. Ntar saya tutup dulu goringnya. Kita lanjut naik ke atas, ke dapur. Nah, ini tangga buat ke lantai 2, ke dapur. Kita naik ke atas. Tadi saklar lampunya di bawah ya. Sebenarnya ada 2, di atas 1, di bawah 1. Jadi biar yang mau turun dari atas ke dapur itu bisa nyalain lampu dari atas. Nah, ini kamar teman saya 1, terus yang satunya lagi sebelah sana tuh. Nah, ini saklar lampunya yang tadi yang di bawah tuh. 1 kan di bawah, yang satunya lagi di atas. Nah, ini saklar buat lampu toilet. Kita lihat toiletnya. Tuh kalau di Jepang masuk toilet aja harus pakai sendal ya, beda kan. Nah, ini tombol buat kita ngebersihin kalau udah selesai buang air. Ini tombol buat nyiram, ini tombol buat nyiram juga, cuma siramannya kecil. Nanti ini muter tuh kalau kita pencet tombolnya yang tadi, nanti keluar airnya. Nah, kita pencet. Tuh kan muter. Keluar nyiram. Praktis kan? Jadi ya nggak perlu repot-repot lah, di Jepang tinggal pencet. Tapi jangan salah pencet ya. Dan itu airnya keluar buat ngisi lagi. Kita lanjut lihat-lihat dapur. Oh ya, ini layar monitor kamera yang tadi di bawah tuh, yang kalau kita bertamu harus lihat kamera tuh. Jadi pemilik rumahnya bisa tahu siapa yang datang. Nah, ini buat kecerahannya layar. Yang bawahnya barusan tuh yang buat ngomong, nanti keluar suaranya. Nah, ini perlengkapan bersih-bersih tuh ada 1 lagi penyedot debunya, tadi bawah 1. Ini kondisi dapurnya, ada meja buat makan ya, buat duduk. Nih lagi-lagi lampunya pakai remote, kita nyalain kan, serba pakai remote di Jepang tuh, nyalain lampu, praktis pokoknya mah. Ini pemandangan dari atas dapur tuh. Jadi pemandangannya dari kamar saya itu sama sebenarnya. Bentar saya buka dulu tuh, karena posisi bawah dapur itu kamar saya. Jadi kalau kita lihat ke depan, itu tempat kerjaan saya tuh. Apa sih itu namanya, keren ya? Keren apa nggak tahu saya. Nah, ini pemandangan dapur sama kamar saya sama, karena ya posisi kamar saya di bawah dapur. Pokoknya sejuk lah di sini kalau malam. Terus ini ada mesin buat manasin air ya. Buat manasin air buat bikin kopi. Nah, ini ada rice cookernya 2. Masih ada nasinya setengah. Ini masih penuh nasinya, baru masak nasi kayaknya. Rice cooker 2. Terus juga ini ada microwave 1. Tadi yang di bawah kan 1. Jadi biar bisa buat gantian, sama yang kamar atas sama yang kamar bawah gantian microwave-nya. Terus ke sini peralatan makan ya. Jadi ini teflon 2 baru dicuci. Nah, kalau udah kering taruh di sana, dicantelin. Terus nah, ini kompor listriknya nih. Yang paling saya suka nih kompor listriknya. Ini saklarnya, tombol buat nyalain. Nah, itu nyala, aliran listriknya masuk, terus itu buat nyalain kompornya. Yang ini sebelah kanan. Nah, ini buat sebelah kiri. IH tuh, kompornya IH.
induksi ya, kompor induksi, kompor listrik. Terus ini buat ngatur panasnya. Sebenarnya di sini ada juga tuh buat tombol-tombolnya buat ngontrol panasnya. Tuh. Ini buat nyalain yang sebelah kanan. Kita pencet. Tuh, nggak nyala. Bentar. Oh, nyala tuh kan. Kurang teken. Nyala kompornya yang sebelah kanan. Buat matiin sama tombolnya. Sini kompor sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Dia panasnya lebih, maksudnya KWH-nya lebih tinggi ya, yang sebelah kiri itu. Terus ini buat manggang ikan, buat bakar. Kompor listriknya lengkap kan ya, praktis pokoknya lah. Terus apa lagi ya, ini blower buat nyedot debu, buat nyedot asap kalau kita masak. Ini yang sama nih, yang tadi pemandangannya. Terus kita lihat apa lagi, ini kulkasnya 2 kan, yang satu di bawah tadi, satu lagi di atas. Ini gede banget kulkasnya, isinya apa kita lihat. Wow, sayuran ya, punya teman-teman saya. Ini es batu, ini otomatis es batunya, bikin otomatis turun sendiri. Nah ini bumbu-bumbu masaknya. Jadi tiap lemari itu milik masing-masing, udah ditentuin tempatnya. Jadi masing-masing udah nentuin tempatnya menaruh di mana biar nggak ketuker. Ini apa ya, wastafel kah? Ini mesin cuci 1, nanti di bawah ada lagi 1. Ini wastafel 1, 2 juga ada lagi 1 di kamar mandi wastafelnya, jadi 2 wastafel, 2 mesin cuci 2, bawah 1 atas 1. Nah ini peralatan cukur, ini juga dikasih sama perusahaan tuh, lengkap. Buat nyukur kumis 2, nyukur rambut 1 kan, perhatian banget. Nah ini alatnya nih. Terus ada juga hair dryer tuh, dikasih 1, di bawah juga ada 1 lagi. Jadi apa, fasilitasnya benar-benar diperhatikan gitu loh, komplit. Bahkan hair dryer pun dikasih, padahal kan cowok jarang pakai hair dryer ya. Ini kondisi dapur. Oke minasan, kita udah selesai lihat dapurnya. Terus kita turun lihat apa lagi, kamar mandi kali ya. Oh ini tangganya, kalau nggak hati-hati awas nih, soalnya muter, sempit juga tangganya. Kita lanjut lihat ke kamar mandi. Oh ini ada wifi. Ini kulkasnya yang satu yang tadi saya ceritain, itu kamar teman-teman saya tuh, masih pada tidur kayaknya. Ini toilet, siapa yang masuk? Ini lampu toilet nggak dimatiin juga. Ini
Ini toiletnya duduk sama kayak yang di atas, cuma di sini nggak ada tombol-tombolnya. Jadi kalau mau nyiram kita manual putar tuasnya. Kita masuk ke kamar mandi, yuk kita lihat kamar mandinya. Tuh, ini wastafel. Nah ini di sebelah kanan nih, mesin cuci. Bentar, tuh ini tombol saklarnya yang mana, saya bingung. Kita buka. Nah ini satu kamar ini nyalain di sini, bukan. Ini satu mesin cuci, yang di atas satu. Oh ini lampunya tuh nyala. Nah ini mesin cucinya satu, cuma nggak bisa digunain, rusak. Nah ini peralatan cucinya, jemuran juga, gantungan, semua dikasih ya sama perusahaan. Jadi kita nggak beli. Matiin lagi. Nah ini wastafelnya juga, cuma lebih kecil daripada yang di atas ya. Ini ada head dryer juga 2, tadi yang di atas 1. Terus ini ada lampunya buat ngaca nih, tuh buat ngaca. Kamar mandinya ada ofuronya ya. Ini bak buat berendam tuh ofuronya. Dan ini pasta gigi, sikat gigi, gelas tuh. Semua dikasih sama perusahaan kecuali sabun sama sampo tuh kita bawa sendiri-sendiri. Terus ini kontrol buat manasin air. Nah ini tombol-tombolnya buat kontrol air ya, panas air. Ini buat bak mandi ofuro. Ini buat shower tuh, shawa tulisannya shower. Ini tombolnya ke atas buat nambahin panas, ke bawah buat nurunin panasnya. Kita tutup. Nah di sini sebenarnya juga bisa tuh puterannya buat panasnya, kontrol panasnya. Ini 40 derajat ya. Nah ini kalau kita putar ke kiri, dia showernya keluar air dari shower. Nah ini berhenti kanji tomare. Ini keran. Kalau ke kanan kita keran, tuh airnya keluar dari keran. Kanan tuh kan keluar dari keran. Kalau ke kiri nanti dari shower. Tuh, oh belum keluar. Kita putar ke kiri. Tuh kan keluar airnya dari shower. Nah ini buat ngatur panasnya dari sini nih, shower. Kalau ke atas buat nambahin, ke bawah buat ngurangin. Kalau sebelahnya tadi buat bak mandi. Di sini juga bisa. Kita matiin lagi. Ini 40 ya panasnya. Di sana kan tadi juga 40. Next kita ke mana lagi nih? Matiin dulu lah, hemat listrik. Oke minasan, saya rasa udah cukup ya, semua saya kasih lihat. Jadi kurang lebihnya seperti inilah hunian kita visa Tokutegino. Berbeda sama pas waktu saya visa magang ya. Ini udah lebih dari cukup sih, layak banget rumahnya, luas. Oke minasan, terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jadi selesai dulu kita buat tour keliling-keliling ruangan di rumah yang baru. Jadi ini rumahnya orang Jepang, dibeli sama pihak perusahaan. Gede banget kan, beda sama yang apartemen saya sebelumnya tuh kecil. Jadi ya bersyukurlah dapat tempat tinggal nyaman kayak gini. Apalagi kamarnya sangat privasi, juga per kamar ada AC dan TV. Jadi alhamdulillah. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.